Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas mengenai tentang VOC. VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company yaitu adalah sebuah kongsi dagang yang bersatu ketika tahun 1602. VOC dipimpin oleh Dewan 17 atau dinamakan De Heren 17 yang bermarkas di Belanda. Kemudian De Heren ini menyuruh perwakilan yang namanya adalah Gubernur Jenderal untuk memimpin daerah-daerah jajahan atau tempat perdagangan. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Jadi 8 kota dagang Belanda itu berkumpul menjadi satu dan anggotanya itu berjumlah 17 orang. Nah, apa sih tujuannya dari pendirian dari VOC? Yang pertama adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda itu sendiri. Maka dari itu didirikan untuk VOC untuk mengatur kegiatan perdagangan biar para pedagang-pedagang itu tidak melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan. Kemudian membantu dana pemerintahan Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol. Ketika waktu itu ya, VOC atau negeri Belanda itu mengalami krisis ekonomi. Ini beberapa pemimpin yang berhasil dalam VOC. Yang pertama adalah Peter Both. Peter Both ini tugasnya untuk monopoli perdagangan. Dia mendirikan pos di Banten dan Jayakarta, kemudian membangun markas besar di Ambon. Selanjutnya adalah J.P. Kuhn. Dia memindahkan markas besar yang sebelumnya yang tadi ya di Ambon, kemudian dipindahkan di Jayakarta. Jayakarta itu di Batavia atau di Jakarta yang sekarang. Kebijakan-kebijakan dari VOC. Yang pertama adalah penyerahan wajib bumi dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Kontingenten. Kontingenten ini adalah kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi yang diserahkan kepada VOC. Kemudian areal tanam, yaitu adalah jumlah rempah-rempah yang boleh ditanam. Jadi rempah-rempahnya itu juga tidak boleh melebihi kapasitas yang ada atau kapasitas pengangkut yang ada. Maka dari itu areal tanam pun itu dibatasi oleh VOC. Kemudian hak VOC untuk menebang pohon rempah-rempah agar tidak melebihi produksi. Pelayaran Honggi, yaitu adalah pelayaran dengan perahu kora atau perang untuk monopoli dan menindak pelayaran yang ilegal dan sebagainya. VOC itu memiliki hak istimewa, yaitu namanya hak oktroi. Yang pertama adalah monopoli perdagangan, yang kedua adalah mencetak uang dan mengedarkan uang itu sendiri. Jadi VOC itu mengedarkan uang dan mencetak uang itu sendiri. Ketika masyarakat Indonesia tidak menggunakan uang itu, jadi sudah tidak laku. Maka dari itu uangnya mencetak sendiri kembali ke VOC sendiri, jadi tidak ada ruginya. Itu yang disebut adalah monopoli. Kemudian mengangkat perjanjian dengan raja-raja setempat, menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Jadi VOC ini orang pendatang, tetapi seolah-olah dia yang mengatur di daerah jajahan itu sendiri. Selama di Indonesia, VOC melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, dia merebut pasaran produksi pertanian dan monopoli perdagangan yang di Indonesia. Selanjutnya, VOC itu menduduki daerah-daerah yang strategis. Yang ketiga, melakukan pemaksaan bahkan sampai diperangin apabila ada rakyat yang tidak mau bekerja sama dengan VOC. Yang keempat, melakukan tipu daya agar mendapatkan keuntungan dan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Jadi pintar banget VOC ya. Ya, ini yang terakhir adalah ikut campur dalam masalah kerajaan. Jadi nanti ada politik, ada domba dan sebagainya. Ini beberapa reaksi dari masyarakat terhadap VOC. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku melawan VOC. Yang kedua adalah Mataram menghadapi VOC. Selanjutnya adalah perlawanan Trunojoyo juga. Yang keempat adalah perlawanan Untung Suropoti. Makassar menghadapi VOC. Jadi perlawanan terhadap VOC ini juga banyak banget, meskipun senjata yang dipakai oleh masyarakat pada waktu itu masih sangat sederhana banget. Kemunduran VOC yang pertama itu adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Jadi intinya apapun
instansinya, apapun kekuatannya, ketika di dalam tubuh pemerintahannya ada yang korupsi, pasti itu akan menghancurkan pemerintahnya itu sendiri atau lembaganya itu sendiri, pasti itu ya. Yang kedua adalah anggaran pegawai terlalu besar. Yang ketiga adalah persaingan kongsi dagang Portugis, jadi ada lawannya lagi yaitu Portugis dan Inggris. Utang VOC yang sangat besar, jadi penghasilannya VOC itu tidak bisa menutupi utang-utang yang dipunya oleh VOC. Kemudian pendudukan Prancis di Belanda ketika tahun 1795. Pembubaran VOC. Pada tahun 1795 membentuk panitia pembubaran. Kemudian hak oktroy lama-lama dihapuskan, dan yang terakhir ketika tanggal 31 Desember 1799 resmi dibubarkan. Disinilah VOC sudah bubar. Kemudian nanti dilanjutkan oleh penjajahan-penjajahan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.